sangat canggih, semuanya bisa copy paste terus di crop dan segala macam. Kita nggak mau suzon, tapi ya apa namanya, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan itu kami butuh memang paspor aslinya supaya kami lihat, akte lahir asli, terus juga akte nikahnya gitu. Itu sebabnya memang wajib untuk datang sendiri Pak ke sini. Kalau soal pembayaran sih bisa lewat MoneyGram, bisa lewat whatever, money order bisa. Sebentar Pak Reza mau tambahkan dulu, silakan Pak. Terima kasih Pak, saya tambahkan mengenai mekanisme pembayaran. Pembayaran ditujukan dengan MoneyGram, money order, Embassy of Indonesia, KBRI, dengan personal check bisa ya. Tidak bisa. Money order bisa kalau memang mau dikirim ya. Tapi kan pengiriman itu kita harus lihat otentik, yang data yang otentik. Jadi money order, paycheck di Embassy of Indonesia. Tujuannya seperti itu. Karena itu akan menjadi lampiran fotokopi dari risit yang diberikan oleh loket sebagai tanda terima pembayaran untuk disampaikan ke Jakarta sebagai lampiran terakhir bahwa yang bersangkutan membayar sesuai dengan PP. Nilai pembayaran yang diberikan sekarang adalah 106 untuk pendaftaran plus 2 legalisasi dokumen biasa $20 untuk fotokopi paspor orang tua dan akte kelahiran anak itu sendiri 2 lembar, jadi 146. Pada saat setelah menerima SK sesuai dengan PP yang ada tahun 2009 bulan Juni, 4 Juni kalau nggak salah ingat, itu yang bersangkutan dimintakan lagi biaya $53. Ini tanda bahwa, sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak Vero, apa mungkin bisa di-extend lagi, which is secara jelas di undang-undang dan di peraturan Permenkumham yang mengimplementasikan dari undang-undang tersebut ditetapkan 4 tahun. Jadi saya kira ruang untuk membicarakan lebih lama lagi, saya kira sudah apa yang sudah dijelaskan itu mungkin itu yang lebih baik kita lakukan. Sebagai perbandingan aja, andai kata teman-teman sebelum 15 Juni atau sebelum 1 Juni 2009 sudah banyak yang melakukan pendaftaran, which is pada saat itu dalam data kita sudah sekitar 83 kalau nggak salah. Saya ingat saya ke Jakarta, saya membawa beberapa dokumen untuk mengecek data yang belum mendapatkan. Itu hanya membayar $55 plus $20 untuk legalisasi fotokopi paspor anak orang tua dan akte kelahiran anak. Jadi $99 ya, 55 tambah $95 sampai dapatkan SK tersebut, tidak ada pungutan biaya lagi. Sekarang dengan PP yang baru 1 Juni 2009 itu bertambah karena dia disebutkan ada klausul sendiri biaya kewarganegaraan ganda terbatas. Itu ada rinci sekali sampai berapa banyak poin, ada di website, saya kira ada di loket, bisa dilihat. Itu sangat besar biayanya. Jadi imbauan kami ya, selagi ada kesempatan ya, apa yang diaturkan atau yang sudah dihasilkan sebagai suatu national legislation kita ya kita patutin, ketimbang kita memperdebatkan loophole dari suatu aturan yang sudah ada, karena akan memakan waktu. Jadi kita mungkin bisa lebih berpikir progresif dan for the benefit of all, ya kenapa enggak, ada kesempatan ambil dulu. Bahwa keadaan nanti selanjutnya akan berubah ya lain hal. Terus yang kedua Pak, tadi mengenai ada yang tricky mengenai bapak ibunya yang dulu warga negara Indonesia dan kemudian convert kepada warga negara asing. Berarti misalnya hari ini convert saya sebagai orang Indonesia kemarin, hari ini convert sebagai warga negara asing, kemudian saya baru mau melakukan pendaftaran besok, berarti saya sudah dalam status secara hukum saya warga negara asing. Saya sebagai warga negara asing tidak dimungkinkan untuk mendapatkan anak tersebut warga negara ganda, meskipun anak itu pernah lahir sebagai orang Indonesia secara hukum.
Tetapi kalau kita mau membantu dengan menyebutkan bahwa yang bersangkutan sudah ada paspor dan fotokopi paspor atau paspor asli yang masih berlaku pada orang tersebut, mungkin pada orang tua tersebut bisa dilampirkan karena memang masih valid, mungkin bisa saja kita bisa bantu. Tapi kalau kita melampirkan atau saya melampirkan fotokopi paspor saya sebagai warga negara Amerika hari ini atau besok dengan menyertakan fotokopi anak tersebut, fotokopi paspor anak tersebut ke Jakarta, ada kemungkinan ditolak karena dilihat ini tidak eligible sebagaimana yang disebut dalam pasal 4 dari undang-undang tersebut, dan dia tidak menjadi subjek dari pasal 41. Kalau anaknya sudah mendapatkan paspor sebelum undang-undang tersebut dilayangkan, itu sebagai ketentuan seperti apa yang sudah disebutkan Pak Togi tadi, ada kebijakan waktu itu untuk keperluan memberi identitas kepada anak-anak yang belum diatur statusnya sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang tahun 2006 ini, untuk diberikan paspor sebagai tanda identitas bahwa dia warga negara Indonesia karena secara real, secara faktual bapak ibunya orang Indonesia. Ada kebijakan waktu itu. Tetapi setelah ada kebijakan, ada undang-undang yang berlaku pada tahun 2006, yang otomatis apa yang sudah diaturkan sejak 1 Agustus 2006 itu yang harus berlaku selanjutnya. Contohnya, anak misalnya diberi paspor tahun 2005, kan belum impos kan 2006, dia berlaku 2010, dan 2010 dia mau ngotot untuk tetap dapat paspor lagi. Kita bilang nggak bisa, ada aturan yang sudah mengikat. Karena kalau kita beri paspor hanya karena kita mengakomodir suatu logika umum bagi yang mungkin orang tuanya atau umum melihat bahwa loh dia punya paspor, dia sudah warga negara Indonesia, belum tentu secara umum. Kita mengakomodir apa jadinya? Setelah 2015, 2020, 2023, kalau dia dapat terus paspor tersebut dan tanpa ada cap teraan di paspor yang sudah dimiliki bertahun-tahun itu sebagai subjek dari pasal 41, itu akan kesulitan pada nantinya. Dan pada saat misalnya 2015 tiba-tiba harus berjalan ke Indonesia, kita nggak mungkin memberi teraan pada paspor anak itu karena tidak ada SK Menkumhamnya, akan menjadi masalah di Indonesia. Jadi nggak ada salahnya kita apa yang sudah diatur undang-undang, ya kita sebagai warga negara yang baik mengikuti dan menuruti apa yang sudah ditentukan pemerintah. Jadi semuanya untuk kebaikan dari orang tua dan kebaikan bagi anak yang bersangkutan. Itu. Saya kira itu Pak ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, masih ada lagi pertanyaan? Ya, silakan Ibu. Ini aja Pak, mungkin saya mau suruh saja Pak, karena saya masih konsep diseminasi informasi tadi. Ya memang mungkin saya sendiri cukup aktif di sini, jadi saya tahu betul sampai sejauh mana suatu informasi diterima atau dimengerti oleh teman-temannya. Mungkin cara yang paling baik karena kita hanya punya waktu 4 bulan. Bagaimana kalau embassy bekerja sama dengan kantong-kantong masyarakat, misalnya dengan organisasi masyarakat, KKI, IKI, imam dan sebagainya, kuridolan. Jadi mengadakan training kecil di mana-mana. Karena karakteristik masyarakat di kota-kota DC dan sekitarnya Maryland, Virginia, mereka biasanya lebih suka datang ke meeting-meeting yang difasilitasi oleh organisasi dibandingkan meeting-meeting yang difasilitasi oleh KBRI atau ya memang seperti itu Pak ya, saya nggak bisa berkata apakah itu buruk atau tidak, kenyataannya seperti itu. Jadi mumpung kita masih punya 4 bulan lagi, mungkin dari KBRI harus lebih aktif ya, lebih agresif mungkin reach out ke masyarakat dengan cara bekerja sama dengan organisasi-organisasi dan membuat training atau penyuluhan-penyuluhan di mana-mana. Dan kalau memang ini bisa, jangan hanya di daerah DC tapi mungkin juga di konjen-konjen lain dilakukan seperti ini, jadi kita bisa reach out lebih banyak masyarakat. Itu saja. Terima kasih Ibu, ide yang sangat bagus, kami akan tindak lanjuti nantinya. Sekarang saya persilakan dulu kepada pendengar radio Pak ya. Silakan Pak. Ini Pak.